Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menjelaskan sebuah komponen elektrik, dan komponen ini terdapat di unit yang memiliki engine konvensional atau memiliki FIP sebagai fuel pumpnya, atau ketika ingin melihat unit apa saja yang menggunakan alat ini, biasanya kita temukan di motor grader maupun unit wheel loader, yaitu di WA 800-3 atau di motor grader GD 825. Komponen ini biasa disebut sebagai engine stop motor. Fungsi daripada engine stop motor ini adalah untuk mematikan dan menghidupkan engine dengan cara menutup aliran fuel dan membuka aliran fuel, ya, dengan membuka aliran fuel yang ada di FIP dengan menggunakan motor ini. Nah, sebenarnya motor ini dibungkus dengan menggunakan cover, cuma ini kondisinya covernya ini saya sudah buka, dan di sini ada komponen-komponennya atau bagian-bagiannya. Ada motor, elektrik motornya di sini. Kemudian di bagian bawah sini, ketika saya balik, di sini ada lever penggeraknya. Jadi lever penggerak ini nanti pergerakannya cuma dua arah, ke bawah dan ke atas, ya, tergantung posisi daripada kunci kontak, apakah itu posisi on atau posisi off, ya. Bisa jadi ketika dia off dia ke bawah, ketika dia on dia akan ke atas, pergerakannya cuma itu. Nah, langsung saya jelaskan di sini bagaimana cara kerjanya. Nah, dari terminal elektrik di sini atau dari beberapa jumlah kabel yang terlihat di sini, ada sekitar 5 kabel. 2 kabel di sini masuk ke dalam motor penggeraknya, yaitu ada ground dan ada power. Kemudian di 3 terminal ini ada terminal P1, sini salah satunya ya, dan terminal P2. Kemudian ini terminal B. Terminal B di sini langsung diambil dari terminal positif baterai melewati fuse. Sedangkan terminal yang ada di motor ini itu nanti akan mendapatkan arus ketika di dalam gear rotor dalam sini itu nanti akan terhubung, baru ada power ke sini. Seperti apa cara kerjanya? Langsung kita buka seperti apa isi di dalamnya. Oke, langsung saya akan mencoba membuka seperti apa komponen yang ada di dalam engine stop motor untuk grader 825 dan unit WA 800-3 Komatsu. Ya. Oke, ketika diangkat seperti ini, dan isinya ada sebuah linkage, ya. Ini adalah linkage-nya. Ini nanti akan bekerja berputar di dalam sini. Ketika dia berputar, maka dia akan kerjanya seperti ini, maju atau mundur. Nah, maju atau mundur, dia akan berputar seperti ini, maju, kemudian dia mundur. Ketika dia dalam kondisi kunci kontak dalam posisi on, maka dia akan ini berputar setengahnya ke arah sini. Ketika kunci kontak seposisikan off, maka dia akan berputar seperduanya lagi atau 180 derajat ke posisi off. Nah, seperti ini penjelasannya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mencoba membongkar lagi untuk melihat terminal-terminalnya yang ada di dalam atau di belakang daripada gear ini. Ini motornya saya lepas juga ya, biar ketahuan nanti lebih jelas cara kerjanya. Saya coba cabut. Jadi motor ini putarannya hanya satu arah saja, dia ke kanan terus. Walaupun cara kerja daripada levernya ini adalah bolak-balik,
narik atau mendorong kabel, tetapi motor ini hanya kerjanya satu putaran saja. Pada terminal bagian dalam daripada gear ini, ya, dia bentuknya seperti ini, ya. Nanti akan terpasang seperti ini, ya. Di dalam box ini ada 3 terminal. Tadi saya sudah jelaskan di bagian pertama tadi. Yang bagian luar di sini yang akan duduk pada lingkaran bagian luar ini itu adalah terminal yang langsung datang dari baterai. Sedangkan di bagian dalam sini yang ada bekasnya lingkaran kecil ini, itu nanti yang akan menghubungkan salah satunya nanti dengan arus yang mau masuk ke dalam motor untuk memutar si motor ini. Nah, kabelnya yang itu, yang ini yang 2 ini kabelnya, ya. Nah, jadi kalau saya melihat di sini terminalnya, ini adalah terminal B-nya dan langsung dari baterai, dan yang tengah 2 ini itu adalah P1 dan P2. Ini nanti tergantung nanti cara kerjanya yang mana yang terhubung saat kunci kontak on maupun off. Pada bagian platnya di sini atau kontaktornya ada 2 terminal yang ada di sini. Yang pertama ada terminal positif dari baterai di bagian luar ini atau yang warna kuning bagian luar ini. Kemudian yang tengah ini adalah ground atau terhubung dengan body. Nah, jadi cara kerjanya di sini adalah ketika dalam posisi, ya, dalam posisi kunci kontak dalam kondisi on, ya, maka ini posisinya terpasang seperti ini. Jadi salah satu daripada terminal ini bentuknya seperti ini. Salah satu terminal dari sini ini akan terhubung dengan ground. Ketika salah satu terminal di sini terhubung dengan ground, maka terminal yang lainnya yang satu ini, anggaplah ini P1 dan ini P2-nya, ini terhubung dengan bagian luar sini. Sehingga terminal P2 yang terhubung di bagian luar sini dia connect dengan positif baterai yang langsung datang dari terminal B daripada baterai tersebut. Sehingga yang mengeluarkan arus adalah arus yang dari baterai yang bagian luar tadi itu akan terhubung dengan P2. Nah, kenapa? Karena dia terhubung dengan plat yang warna kuning ini. Dengan terhubungnya arus dari baterai sini terhubung dengan P2 ini, maka arus yang dari P2 ini itu nanti akan masuk ke dalam motor ini. Di dalam motor ini, sehingga motor ini nanti akan berputar. Ya, putarannya akan ke kanan. Dengan berputarnya nanti si motor tadi, maka dia akan ikut memutar si gear ini sebanyak 180 derajat. Gitu ya, sebanyak 180 derajat. Nah, tadi posisinya dia seperti ini. Ini ketemu dengan ground. P1 ketemu dengan ground di sini. Kemudian P2 ketemu dengan plus atau baterai. Ketika dia berputar nanti 180 derajat, maka motor ini akan berhenti berputar ketika dia posisinya ini ketemu dengan ground, yang tadinya plus sekarang ketemu dengan ground. Sehingga saat ini ketemu dengan ground, maka motor ini berhenti berputar. Sehingga pergerakan daripada linkage ini seolah seperti ini. Ketika nanti posisinya saya posisikan dia on, maka dia akan berputar. Ya, dia akan berputar. Nah, satu kali 180 sampai ketika dia sudah berhenti ketemu dengan terminal ground di dalam, maka dia akan berhenti seperti ini. Nah, kemudian ketika kunci kontak saya off-kan, maka putarannya akan bertambah kembali sebanyak 180 derajat sehingga putarannya seperti ini. Ya, ini soalnya. Nah, dia seperti ini. Nah,
di sini pergerakannya dia memutar, tetapi pergerakan linkiknya ini cuma maju mundur gini. Jadi sebenarnya kesimpulannya bahwa motor ini hanya bekerja 1 kali putaran saja. Ketika saya posisikan dia posisi kunci kontak on, maka dia berputar 180 derajat seperti ini, ya. Berputar 180 derajat ke sini, maka ini akan menjauh sehingga dia menarik kabel di sini. Sampai dia berhenti ketika ketemu dengan terminal ground tadi. Ketika saya posisikan kunci kontak ke posisi off, maka ini motor ini akan berputar kembali. Dia akan berputar. Saat dia berputar seperti ini, maka ini akan mendorong sehingga kabel yang tadinya ditarik didorong kembali dan menutup jalur fuel yang masuk ke dalam EPP sampai dengan kontaktor yang bagian bawah saat tadi itu ketemu dengan ground. Nah, seperti ini cara kerja singkatnya, cara kerja daripada engine stop motor. Jika penjelasan ini masih kurang jelas, langsung komen di berikan komentarnya di bagian bawah dari video ini, dan insya Allah saya akan jawab satu persatu ketika ada yang kurang jelas. Dan ketika ingin menanyakan secara detail terkait dengan cara kerja ini, maka teman-teman bisa mengklik link yang ada pada kolom deskripsi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat penasaran.